Secara umum asuransi properti itu kan bisa didefinisikan sebagai suatu bentuk perlindungan keuangan ya, yang dirancang untuk, menanggung segala bentuk kerugian yang terutama dalam bentuk, fisik, kerugian fisik, seperti untuk aset-aset tertentu seperti gedung, rumah atau, pabrik ya biasanya, pabrik, gudang dan lain sebagainya. Akibat kejadian yang, tidak terduga. Proteksi penjagaan terhadap, finansial kita. Finansial kita, ya. Coba kalau tiba-tiba rumah kita kebakaran, habis, Yes. sebagian besar habis, hangus, udah hilang. Kita mau bangun lagi mahalnya minta ampun. Betul. Dibandingkan dengan bayar premi asuransi setahun sekali yang paling cuman 0, sekian persen. Nah, dari berbagai macam resiko yang ada di all risk yang sekarang itu, apa saja sih Mas yang paling sering terjadi tetapi tidak disadari pemilik properti saat membeli asuransi? Jadi bukan sekedar mengajarkan produk asuransi A, B, C, D, tapi lebih ke ayo lo hati-hati lo kalau punya pabrik, lo punya bisnis misalkan pabrik baja, lo kalau punya pabrik baja lo punya risiko ini lo. Lo punya potensi kerugian gini. Mungkin kasih contoh, kasih case study supaya ada awareness, bukan memberikan rasa takut, bukan menyebarkan rasa takut, tapi ya memang risikonya kan sesuatu yang nyata gitu. Halo Sobat Rio semuanya, kembali lagi di Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re. Bersama saya Hendy sebagai host pada podcast kali ini. Tahun 2025 telah kita lewati, banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran bagi kita semua. Tidak terkecuali di sektor asuransi properti. Tahun 2025 menjadi periode yang secara terang menunjukkan bahwa risiko properti di Indonesia tidak hanya berasal dari kebakaran, tetapi juga bencana alam, kerusuhan sosial, ledakan, kerusakan mesin, hingga gangguan bisnis. Berbagai kejadian sepanjang 2025 menunjukkan bahwa banyak kerugian properti berskala besar belum terlindungi secara optimal oleh asuransi. Baik karena keterbatasan literasi, desain produk yang kurang dipahami, maupun keputusan manajemen risiko yang belum matang. Kondisi ini tentunya mempertegas pentingnya pembahasan asuransi properti secara menyeluruh sebagai fondasi ketahanan finansial individu maupun perusahaan. Podcast kali ini kita akan mengangkat realita properti dan relevansinya terhadap kebutuhan proteksi asuransi properti secara komprehensif. Nah, di tengah-tengah kita teman-teman, sudah hadir narasumber yang tidak perlu diragukan lagi kapabilitasnya mengenai asuransi, khususnya di asuransi properti. Tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Aryudo Mahardi. Selamat pagi Mas Aryudo. Selamat pagi Mas Hendy, selamat pagi Sobat Rio, teman-teman semua. Nah, Mas Aryudo boleh diperkenalkan diri dulu Mas Yudo. Halo Mas Hendy, Sobat Rio, teman-teman semua. Salam kenal, nama saya Yudo. Sekarang di Indonesia Re, saya berperan sebagai Property and Miscellaneous Department Head. Jadi secara day-to-day basis, saya dan teman-teman underwriter lain melakukan proses assessment. Kita mereview setiap hari proses risiko-risiko di asuransi properti yang masuk, yang ditawarkan ke kita. Oke, jadi Mas Yudo ini sehari-harinya melakukan assessment gitu ya? Betul, bersama Mas Hendy kan kita. Oh, saya juga ya? Oh Mas iya, Hendy juga. ini bos saya ternyata teman-teman. Ya, Mas Yudo, kan di tempatnya Mas Yudo kan adalah tempat untuk mengunderwrite atau menganalisis bisnis-bisnis properti yang masuk di Indonesia Re, seperti itu Mas Yudo ya? Betul. Nah, kan kita tahu sepanjang 2025 ini ketika kita juga melihat banyak kerusakan properti, aset-aset milik perorangan maupun dari perusahaan itu kan banyak yang disebabkan oleh seperti banjir, gempa maupun human error seperti kebakaran, konsleting listrik, kerusakan tempat usaha karena kerusuhan. Dan secara teknis ini tentu banyak resiko-resiko ya yang di cover dalam asuransi properti ini. Nah, boleh tahu nggak sih Mas Yudo apa aja sih secara teknik kejadian yang sebenarnya termasuk
dalam asuransi properti dan yang mungkin sering disalahpahami oleh masyarakat? Oke, mungkin kita obrolin dulu pertama mengenai asuransi properti dari definisi aslinya itu dulu ya. Jadi secara umum asuransi properti itu kan bisa didefinisikan sebagai suatu bentuk perlindungan keuangan ya, yang dirancang untuk menanggung segala bentuk kerugian yang terutama dalam bentuk fisik, kerugian fisik, seperti untuk aset-aset tertentu seperti gedung, rumah atau pabrik ya, biasanya pabrik, gudang dan lain sebagainya, akibat kejadian yang tidak terduga. Oke. Contohnya seperti kebakaran. Paling umum memang karena kebakaran ya, tetapi juga ada cover lain seperti natural disaster, natural katastrofik, sebut saja gempa bumi, banjir. Gitu. Jadi secara definisi Oke. asuransi properti mengcover kerusakan untuk aset tersebut. Jadi nggak cuma kebakaran tapi meluas pada Meluas. hal lainnya. Betul. Nah, kalau bicara dasarnya lagi memang kadang kita sering mendengar disebut sebagai asuransi kebakaran, ya kan? Karena memang cover paling awalnya itu asuransi kebakaran, fire insurance, yang mana kalau kita di Indonesia kenal dengan polis PSAKI, polis standar asuransi kebakaran Indonesia, di mana di situ covernya sebetulnya bisa dibilang tidak komprehensif karena dia nemperil. Dia cuma mengcover yang kita kenal dengan Flexas. Jadi Flexas itu F-nya adalah fire, kebakaran, lalu L-nya adalah lightning. Lightning itu berarti petir ya, sambaran petir. Lalu X-nya explosion, ledakan. A-nya aircraft, dalam artian pesawat yang jatuh. Dan juga S-nya adalah smoke. Jadi itu adalah komponen-komponen yang di cover, peril-peril yang di cover dalam suatu proses asuransi kebakaran. Sebenarnya kalau ngelihat Flexas tadi itu yang menarik sebetulnya kalau menurut saya pribadi adalah aircraft. Kenapa tuh? Karena aneh aja kan tiba-tiba di antara bakaran, iya. ledakan, Betul. tiba-tiba ada pesawat jatuh juga di cover. Kok maksudnya jauh ya dari fire, lightning, explosion itu kan dekat-dekat tuh. Iya. Tiba-tiba ada aircraft tuh. Ada aircraft. Kok bisa gimana tuh ceritanya Mas? Kalau yang pernah saya baca-baca sih, jadi aircraft itu lebih ke, ini berangkat dari pertama kali ya mungkin dulu zaman asuransi mulai dibentuk lah, mulai berkembang. Itu di sekitar tahun abad 19, abad 20 saya lupa. Jadi di Inggris itu memang kita tahu dulu ada masa revolusi industri di mana pertumbuhan. Mulai banyak bangunan-bangunan industrial, pabrik, gudang dan sebagainya. Di periode itu juga itu kalau nggak salah memang periode yang cukup sering terjadi peperangan. Ada pesawat-pesawat yang mungkin salah satunya juga pesawat militer. Dan bangunan-bangunan tersebut itu banyak yang lokasinya berdekatan dengan landasan pacu, dengan bandara, baik itu bandara komersil ataupun bandara militer, pangkalan militer. Sementara pesawat zaman dulu itu mungkin belum secanggih sekarang. Jadi potensi risiko entah itu pesawat jatuh atau ada underdeal atau spare part pesawat yang jatuh itu bisa dibilang dulu ada. Beda dengan sekarang yang amat sangat minim ya. Kalau dulu, dan aircraft ini bukan serta-merta hanya pesawatnya yang jatuh, tapi juga ya itu tadi spare partnya mungkin baling-balingnya jatuh, lepas gitu. Atau bagian lain. Jadi memang waktu itu tuh filosofinya untuk pertanggungan ini adalah memang melindungi properti ya. Melindungi properti. Iya, harta bendanya ya. Iya. Jadi aircraft itu tidak jatuh akibat ada pesawat atau bagian dari pesawat yang jatuh, tidak masuk dalam coverage-nya asuransi pesawat atau aviation. Lebih ke properti. Karena kalau aviation kan memang fokusnya di badan pesawatnya di hull pesawatnya itu sendiri. Kemudian seiring berjalannya waktu sekarang nih Mas Yudo, kan awalnya tuh dulu Flexas itu ya di zaman revolusi industri. Betul. Di Inggris.
Sementara kan kita tahu sekarang bahwa perkembangan resiko itu juga semakin tinggi kan. Rumah tuh nggak cuman terpapar oleh api, explosion, tapi juga ada banjir, ada huru-hara, kemudian bahkan gangguan bisnis pun sekarang ada. Dan semakin ke situ memang cover asuransi properti itu memang semakin luas ya Mas, nggak cuman Ya, Flexas. selain ada PSAK itu kan kita kenal juga polis yang paling umum itu adalah polis PAR atau Property All Risk. Oke. Dimana itu cakupan covernya tidak hanya Flexas tapi semua All risk. kecuali yang Dikecualikan. dikecualikan. I see. Kayak namanya all risk. All risk. Semua asal tidak dikecualikan bisa di Cover. cover. Asal itu terkait dengan material damage. Oh gitu. Nah mungkin ini ya banyak juga yang sering disalahpahami oleh masyarakat ya. Mungkin masyarakat sendiri nggak tahu tuh bedanya apa itu polis PSAK dan polis PAR juga ya. Jadi ngiranya mungkin polis PSAK nggak cover semuanya atau Bisa jadi. PAR cuman sebagian aja nggak semuanya gitu. Memang salah satu yang paling penting itu adalah bagaimana mengkomunikasikan apa yang di cover oleh polis. Karena sebagai tertanggung pembeli, tentu mereka bukan pihak yang terbiasa ya dengan membaca polis, kontrak asuransi. Kalau kita underwriter mungkin ya sehari-hari ya kita jadi familiar gitu dengan isi polis, dengan istilah-istilah di dalamnya. Nah ini adalah tanggung jawab kita nih di industri asuransi, entah itu dari direct insurernya atau dari brokernya atau agentnya untuk bisa menjelaskan itu ke tertanggung supaya nggak ada dispute. Iya. Nah dispute itu tuh yang kadang membuat nama baik asuransi juga tercoreng ya, ketika karena memang ada seperti gap pengetahuan antara tertanggung ya Mas ya, tertanggung dengan perusahaan asuransi. Apalagi sekarang kayaknya kalau ini kan viral tuh, bisa viral. Iya, dikit-dikit viral ya kita beberapa apalagi biasanya di asuransi jiwa tuh sering tuh. Ada case-case gagal klaim viral. Ya. Makanya sekarang ini kita omongin ke teman-teman ya, biar semuanya jelas bagaimana asuransi properti ini secara komprehensif seperti itu. Nah, Mas Yudo, dari revolusi industri dari zaman cover hanya Flexa sampai sekarang properti all risk ya, all risk semuanya. Berarti kan resiko ini sudah mulai berkembang ya. Resiko itu sudah mulai mulai banyak, yang dulu cuman fire doang tapi sekarang udah ada berbagai macam resiko. Nah, dari berbagai macam resiko yang ada di all risk yang sekarang itu apa saja sih Mas yang paling sering terjadi tetapi tidak disadari pemilik properti saat membeli asuransi? Kalau ngomongin jenis-jenis loss ya, kalau ngelihat data, at least data yang kita punya ya di perusahaan reasuransi, memang yang paling sering terjadi itu masih di sekitar kebakaran. Kebakaran, entah itu karena short circuit atau efek apapun, cuman masih tidak jauh dari kebakaran. Nah, cuman memang yang penting adalah bagaimana memiliki cover yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa ini kebutuhannya? Balik lagi, sebetulnya ini komunikasinya memang harus baik antara tertanggung ketika dia mencari proteksi, ketika dia mau membeli proteksi dengan entah insurer, entah broker, entah agent, menyampaikan apa saja sih produk yang available, yang tersedia, jenis-jenis cover yang tersedia. Contoh, mungkin kadang suatu pabrik ya, industri yang dia rely dengan satu jenis mesin dalam pabriknya. Itu ketika mesinnya rusak, dia klaim mungkin. Dia bisa mendapatkan recovery claim dari perusahaan asuransi. No issue. Cuman yang menjadi isu adalah ketika misalkan mesinnya rusak, butuh waktu untuk proses perbaikannya, atau mungkin membeli mesinnya yang baru, butuh proses, ada pengiriman, itu jadi kegiatan usahanya terhenti. Nah, itu salah satu contoh kebutuhan ya. Artinya ada kebutuhan untuk mengcover
potensi pendapatan yang hilang. Itu jarang ya orang sadar ya, aware ya. Ya kalau dibilang jarang saya kurang ini juga ya, kurang bisa bilang juga. Cuman menurut saya kadang karena asuransi itu kan bagi sebagian besar orang, bagi sebagian besar pelaku usaha itu masih menjadi sesuatu yang tersier. Oke. Artinya biaya. Kalau semakin beli cover asuransi semakin lengkap, Ya. biaya semakin mahal. Betul. Kadang yang penting ada proteksi asuransi yang simpel aja nggak apa-apa deh. Tapi akhirnya ada kebutuhan yang ternyata tidak tercover. Ada gap jadinya. Ada gap. Oke, berarti memang sangat penting ya Mas untuk si tertanggung itu ngerti dulu apa kebutuhan dia itu Ngerti sebenarnya. dulu, betul. Ngerti, disampaikan dari pihak asuransi, insurer juga mengerti apa yang dibutuhkan, bisa menawarkan produk sesuai kebutuhannya. Dalam case tadi berarti bisa ditawarkan tambahan cover berupa business interruption. Oke. Nah, boleh tahu nggak Mas Yudo? Kan tadi berkaitan dengan kebutuhan. Kan si tertanggung harus tahu nih kebutuhannya apa. Tapi kan kadang mereka pun juga agak kesulitan juga memetakan kebutuhannya apa seperti itu. Nah, sepanjang tahun 2025 sendiri tuh sektor apa aja sih Mas yang paling rentan terhadap kerugian properti ini? Kalau yang paling rentan secara umum pastinya di ini ya sektor industri. Oke. Jadi kan kalau ngomongin bicara asuransi properti ini kan lintas okupasi lah ya. Iya. Seluruh okupasi pasti ada aja. Okupasi apa okupasi itu Mas? Okupasi itu lebih ke fungsi kali ya, penggunaan. Jadi setiap aset kita ini digunakan untuk kegiatan apa? Ada yang untuk fungsi produksi, ini yang kaitannya dengan industrial. Ada yang mungkin untuk komersial, untuk seperti pertokoan dan sebagainya. Itu sih. Nah, balik lagi, tentu ini lebih kalau ngomong bicara historical, yang paling rentan terhadap terjadinya kerugian itu di sektor industrial. Wajar, karena itu melibatkan proses industri yang mungkin melibatkan heavy machinery yang melibatkan proses produksi yang ada proses pembakaran di dalam mesin tersebut yang membutuhkan suhu panas tertentu, melibatkan raw material yang bisa dibilang berbahaya atau mudah terbakar kalau tidak dihandle dengan tepat. Lebih di area-area situ. Kalau lebih spesifik mungkin risiko-risiko seperti di pabrik baja yang melibatkan proses manufaktur yang ini ya. Manufaktur yang dalam tanda kutip panas lah. Lalu smelting, mining. Nah, sebenarnya menarik juga nih kayak di smelting itu kan kayak di Indonesia nih adalah kita menemukan memang di beberapa tahun terakhir itu smelter baru. Oh iya. Kemarin juga saya dengar tuh berita-beritanya tuh. Tuh ada banyak. Apalagi kan dengan adanya target baru ya di Indonesia tuh setahu saya dia pengen menjadi salah satu produsen baterai EV terbesar di ASEAN. Nah itu berarti kan prosesnya dari hulu ke hilir banyak yang muncul pabrik smelting baru, pabrik baterai baru, baterai EV. Seperti pabrik baterai EV itu juga sesuatu yang kita masih mempelajari ya secara umum ya. Sudah ada beberapa di Indonesia, cuman proses kerjanya seperti apa, karena baterai itu kalau tidak disimpan dengan benar, dengan media yang tepat, dengan suhu yang tepat, itu risiko tiba-tiba dia meledak dan terjadi kebakaran tuh cukup besar sebetulnya. Berarti emang sektor industri ini emang paling rentan ya. Saya juga ya make sense juga sih, karena di situ ada proses produksi dari hulu sampai hilir, ada proses pembakaran, proses yang banyak lah seperti itu kan. Sehingga resiko-resiko yang dihasilkan pun juga sangat tinggi gitu ya. Dan itu banyak Mas Yudo ya, resiko-resiko industrial di Indonesia. Banyak ya. Sangat banyak. Apalagi kalau dari sisi kita di reasuransi itu pasti agak sedikit berbeda ya dengan asuransi di mana tentunya ada porsi risiko yang ditahan oleh perusahaan asuransi.
yang disesikan ke reasuransi sebagai metode transfer risiko itu memang mostly adalah risiko-risiko by nature ya. By nature. Adalah risiko-risiko yang Tinggi. lebih tinggi. Oke. Jadi kalau di buku kita at least memang industrial yang Iya. dan membutuhkan rate premi yang tentu agak lebih tinggi karena menyesuaikan dengan tingkat dan profil risiko. I see. Kita kan butuh numbers ya Mas ya. Buat angka, buat apa namanya kalau numbers, law of Law of large number. law of large number. Tentunya kan kita punya portofolio industrial yang lumayan high risk, dan tentunya kita pasti juga membutuhkan yang satunya lagi apa Mas, komersial ya? Komersial. Komersial kita pasti juga butuh komersial juga kan. Nah, kalau kita misal pengen menggrab pasar komersial atau pasar selain industrial, tentunya kan industri itu asuransi maupun reas juga pasti harus bisa meningkatkan minat masyarakat terhadap asuransi properti juga yang belum tersentuh seperti itu. Betul. Nah, itu ada nggak sih Mas pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan oleh asuransi maupun reas untuk meningkatkan minat masyarakat tersebut? Oke, kalau menurut saya itu tantangannya besar banget karena balik lagi pertama pandangan masyarakat secara umum ya. Bahkan saya pribadi sebelum kerja di asuransi kayak buat apa sih beli asuransi ini, dan tidak hanya di properti ya. Mungkin berlaku juga kita punya kendaraan, buat apa sih kita beli asuransi kendaraan gitu. Karena harganya juga bukan sesuatu yang murah premi yang dibayar. Nah ini dalam konteks asuransi properti utamanya kan sebetulnya ke pelaku-pelaku usaha mungkin ya. Yang secara ini punya risiko agak lebih besar lah ya. Sebetulnya yang penting itu dari kita nih, pertama dari industri, pelaku industri asuransi, entah itu dari reinsurer atau yang punya tangan langsung ya, yaitu direct insurer ataupun broker atau agent. Itu ketika mengkomunikasikan produknya itu sifatnya harus lebih, menurut saya ya, edukasi. Oke, edukatif. Edukatif dan memberikan awareness kepada jadi bukan sekedar mengajarkan produk asuransi A B C D, tapi lebih ke ayo lo hati-hati lo kalau punya pabrik, lo punya bisnis misalkan pabrik baja, lo kalau punya pabrik baja lo punya risiko ini lo. Lo punya potensi kerugian gini. Mungkin kasih contoh, kasih case study supaya ada awareness, bukan memberikan rasa takut, bukan menyebarkan rasa takut, tapi ya memang risikonya kan sesuatu yang nyata gitu, ada sesuatu yang ada. Itu pertama. Kedua mungkin dari sisi produknya sendiri yang available. Jadi mungkin produknya itu dibuat lebih fleksibel dalam artian apa ya, sifatnya modular, bisa bongkar pasang sesuai kebutuhan. Tailor made mungkin gitu. Tailor made. Mungkin Mas Hendy butuhnya berbeda dengan kebutuhan tertanggung lain. Atau misalkan saya punya pabrik, Mas Hendy punya pabrik, punya usaha. Kebutuhan Mas Hendy belum tentu sama dengan kebutuhan saya gitu. Nah, proteksi asuransi, produk asuransi kalau bisa menyesuaikan seperti, sebetulnya bisa pasti, saya yakin. Cuman memang kadang kita lebih apa ya, kalau menjual secara paket itu kan kita mungkin dapat premi yang lebih bagus gitu. Betul. Oke, menarik tuh tadi saya notice yang terkait desain produk tadi Mas. Jadi kan memang saya lihat betapa pengetahuan masyarakat atau pemahaman masyarakat mengenai desain produk ini cukup krusial dalam menentukan keputusan mereka dalam membeli asuransi atau tidak. Nah, kalau melihat pentingnya pemahaman desain produk ini, ada nggak sih cara dari perusahaan asuransi atau reasuransi untuk bisa mengkomunikasikan supaya mereka lebih paham atau produk tersebut dapat diterima lebih relevan dan terjangkau untuk masyarakat seperti itu, Mas? Ya, balik lagi ya, ini ke komunikasi sebetulnya, bagaimana mengkomunikasikan produk apa yang dimiliki oleh si seller, si penjual dalam hal ini perusahaan asuransi atau broker, ke tertanggung. Dan bagaimana para penjual ini menggali informasi kebutuhan yang dimiliki oleh calon tertanggung, calon nasabah. Karena
penting juga nih untuk menyesuaikan produk yang dijual dengan profil risiko yang dimiliki oleh tertanggung serta kemampuan finansialnya. Menyesuaikan. Ya, balik lagi ini tentu saja kaitannya dengan tambahan biaya ya kalau untuk membeli asuransi ini. Dari 3 yang disebutkan Mas Yudo tadi tuh mengenai desain produk, kan ada produk yang ditawarkan, kemudian dia harus tahu profil risikonya seperti apa, kemudian kemampuan finansialnya seperti apa. Berarti kan misal saya contoh nih sebagai tertanggung nih, saya dihadapkan pada 3 hal tersebut kan. Berarti kan saya harus menilai apakah asuransi polis properti yang ditawarkan ke saya itu sudah sesuai dengan kondisi dan resiko nyata saya. Nah gitu gimana, ada nggak sih cara yang bisa saya lakukan untuk mengetahui itu, Mas? Cara untuk mengetahui apakah sudah cocok atau belum? Betul, gitu ya? polisnya sudah cocok apa belum? Sudah cocok atau belum? Ya balik lagi sebetulnya yang paling tahu itu kan tertanggung nih sesuai kebutuhan. Asuransi ini kan memang moment of truth-nya kalau terjadi klaim ya. Cuman kan amit-amit ya sebetulnya. Jangan sampai terjadi gitu. Jadi at least apa mungkin kan ketika saling berkomunikasi nih antara tertanggung dan pembeli itu sama-sama punya checklist lah kira-kira apa yang dibutuhkan, apa yang ditawarkan. Ketika semua checklist itu ketemu artinya ya mudah-mudahan sudah cocok. Meskipun moment of truth paling itunya adalah ketika klaim, tapi kan amit-amit ya jangan sampai kejadian itu. Jadi memang tahap awalnya harus ada sinkronisasi dulu ya antara yang di offer seperti ini dan kita juga harus tahu dulu nih kebutuhan kita apa gitu kan. Jangan sampai juga polis yang kita dibeli juga mubazir atau kurang juga, nggak optimal. Betul. Boleh Mas Yudo, ada nggak sih misal pesan utama bagi teman-teman semua Sobat Rio atau masyarakat nih agar mulai memandang asuransi properti ini sebagai kebutuhan, bukan beban biaya yang tadi Mas Yudo sebutin di awal? Ya, mungkin terutama bagi pelaku dulu ya, bagi pelaku industri ini, kalau bahasa yang sering kita dengar adalah no one size fits all. Jadi satu produk ini belum tentu cocok ke semua, harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tertanggung. Dari situ tentu kita bisa kalau sesuai, jadi ibaratnya supaya tertanggung ini tidak membeli sesuatu yang berlebihan, tidak perlu membayar premi untuk sesuatu yang ternyata tidak dia butuhkan. Mubazir itu tadi. Betul, nanti mubazir. Jadi kalau tertanggung ini bisa merasakan manfaatnya, tentunya kan secara otomatis itu akan menumbuhkan ya minat untuk membeli ulang, dan dia juga secara ini mungkin akan menyebarkan ke orang di sekitarnya. Itu kan dari sisi insurer Mas Yudo ya. Tapi kalau untuk masyarakatnya seperti apa nih Mas? Kalau untuk masyarakat tentu dengan adanya proteksi asuransi itu tadi ya, dan apabila alhamdulillah kalau tadi ketemu yang cocok, itu akan merasakan manfaat paling utama tentu rasa nyaman. Karena tentu sebagai pelaku usaha, pemilik properti, tidak harus pelaku usaha ya, kita punya rumah kan juga bisa diasuransikan. Yang paling pertama tuh rasa aman. Kita mentransfer risiko. Ini kan semua risiko. Risiko kan sesuatu yang tidak pasti, bisa terjadi kapan saja, sifatnya mendadak. Dinamakan risiko karena sifatnya mendadak. Kalau udah tahu ada kejadian, itu bukan risiko namanya. Udah ketebak dari awal. Sesimpel kita punya rumah mau ada potensi ya amit-amit ya. Ada potensi tahu-tahu kebakaran, ada potensi tahu-tahu kejatuhan pesawat tadi. Padahal nggak ada apa-apa, kita rumah udah bagus, saluran listrik bagus, tahu-tahu malah ada pesawat jatuh dari atas rumah. Itu sesuatu yang nggak kita ketahui, kita bisa mentransfer rasa aman itu ke asuransi, pelaku asuransi. Jadi transfer risk Mas ya? Iya, ada transfer risiko. Bahkan perusahaan asuransi pun melakukan transfer risiko ke perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi pun melakukan transfer risiko ke retrosesi. Jadi di situ poinnya adalah ada proteksi penjagaan terhadap finansial kita. Coba kalau tiba-tiba rumah kita kebakaran, habis, sebagian besar habis, hangus, udah hilang. Kita mau bangun lagi mahalnya minta ampun.
dibandingkan dengan bayar premi asuransi setahun sekali yang paling cuman 0, sekian Iya, persen 0, sekian, lumayan kecil sih dari nilai pertanggungan. pertanggungan. Jadi memang intinya dalam berasuransi itu untuk kita mendapatkan peace of mind, Peace ya. of mind. Ketenangan pikiran dengan berasuransi. Gitu. Nah, Sobat Rius semuanya, setelah kita tadi membahas mengenai asuransi properti dengan Mas Yudo, sekarang kita jadi bisa lebih memahami dan lebih mengerti mengenai peran dari pertanggungan asuransi properti beserta kegunaan-kegunaannya tadi juga kita sudah tahu ya, seperti itu. Oke Sobat Rio, sampai di sini dulu Reun Podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe semua media sosial Indonesia Re. Sampai jumpa. Dah.